Ya, tapi saya ini masih kena ini ya. Apa namanya? Pantulan nih. Kaca ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Untuk pekan ini kita masih ngelanjutin topik yang kemarin tentang kelas diagram ya. Kelas diagram kelihatannya kelas ini sampai apa? Relasional kelas diagram udah belum? Belum kelihatannya ya. Kemarin baru kita ngobrolin tentang kelas diagram itu kayak gimana, terus cara bikinnya kayak gimana dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan ngulik relasi kelas di dalam kelas diagram itu. Tapi sebelum saya masuk ke sana, gini, saya pengen diskusi bentar. Paling krusial di dalam sebuah perangkat lunak, kalau perangkat lunak itu dipakai untuk menangani proses bisnis tertentu di organisasi, unsur paling krusial itu apa? Apa? Di dalam sebuah perangkat lunak, unsur paling krusial. Atau sebelum kita ke sana, kita ngomongin gini. Kita mengelola sebuah proses bisnis, yang kita kelola itu sebenarnya apaan? Apaan? Alurnya mungkin ada. Oke, alur satu. Terus apa lagi? Hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas. Entitas itu apaan? Bisa kayak kelas data atau Oke. data yang digunakan. Data itu sendiri gitu ya. Terus interaksinya. Tadi ada alur, hubungan antar entitas, terus apa lagi? Apa? Cinta apa? Kamu nggak punya ide? Ya, sebenarnya kalau kita amati, perangkat lunak itu kan dipakai untuk mengelola sebuah proses bisnis di organisasi gitu ya. Nah, yang kita kelola itu sebenarnya apaan? Yang kita kelola itu sebenarnya adalah data. Jadi kalau misalnya gini, oke, tanpa sistem, tanpa perangkat lunak, bisa nggak dia jalan proses bisnis itu di sebuah organisasi? Bisa juga kan sebenarnya, dia bisa jalan. Nah, yang mereka kelola sebenarnya apaan? Misalnya jual beli tuh, ada perusahaan penjualan. Yang mereka kelola itu sebenarnya apaan? Barangnya? Ya, barang kan entitas yang diperjualbelikan. Tapi prinsipnya yang mereka kelola itu semuanya adalah data. Data penjualan, data pembelian, data macam-macam sebagainya. Yang mereka kelola mungkin di buku penjualan, di jurnal keuangan dan sebagainya. Ada di daftar pegawai, ada di daftar customer dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah kita mengelola data. Nah, makanya menurut saya hal paling krusial di dalam kita membuat sebuah perangkat lunak untuk mengamplifikasi proses sebuah bisnis di organisasi itu adalah data. Jadi tujuannya data untuk apa? Untuk membuat proses itu menjadi terstruktur, gitu. Ya kan? Kalau kita kemarin kan ngomonginnya yang krusial itu di sini kan saya ngomongin ada data, ada logik gitu ya. Logik itu ngomongin tentang tadi alur, hubungan antar entitas dan lain sebagainya. Kemudian di sini ngomongin tentang user interface design. Ini ngomongin tentang bagaimana si aplikasi itu dia berinteraksi dengan manusia biar dia mudah untuk mengelola data ini tadi. Kalau logik untuk apa? Logik itu untuk efisiensi. Efisiensi apa? Efisiensi tentang proses yang itu biasanya bisa dilakukan oleh manusia, oleh sistem, dipakai mesin perhitungannya. Misal nih, penjualan datang, kalau tidak pakai sistem, mereka mengkalkulasi secara manual, pakai kalkulator misalnya. Pakai kalkulator atau pakai apapun gitu ya. Tapi kalau kita pakai sistem, logik ini, kerjaan logik itu tidak dilakukan oleh kasir, tidak dilakukan oleh pelayan, tapi dilakukan oleh mesin gitu. Manajer itu nggak lagi mengurusi masalah kalkulasi macam-macam sebagainya. Manajer itu mengurusi masalah hal lain, hal rutin yang bisa
dilogikkan pakai sistem, ditangani pakai logik. Makanya sebenarnya efisiensinya ada di logik ini. Nah, kita ulik di sini data. Data gini, kenapa data itu penting? Karena dia seperti darah ya, kalau di organ tubuh itu kayak darahnya sebuah proses bisnis di organisasi. Tanpa darah itu nanti mereka nggak ngapa-ngapain kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, makanya data ini penting. Nah, gini, kelas diagram yang kita bahas hari ini itu fungsinya untuk apa? Untuk membuat data itu menjadi terstruktur gitu ya. Intinya gitu, terstruktur. Kalau kita kemarin sudah ulik data, oke, data itu dimodelkan salah satunya pakai kelas diagram. Kelas itu apa, objek itu apa, dan seterusnya. Kita kemarin udah bahas itu semua ya. Nah, kita akan ulik lebih dalam tentang data ini, tentang relasinya. Tadi udah dibilang relasinya. Relasi antar data atau relasi antar entitasnya. Sekarang saya pakai satu case ya. Saya pakai case. Misalnya begini. Yang paling sederhana. Saya punya satu kelas, namanya misalnya student. Ini satu kelas lagi sus, gitu ya. Student sama sus. Sus itu apa? Sepatu, student. Kira-kira antar entitas ini kita bisa cari hubungannya nggak? Bisa ya. Dengan cara apa? Dengan hubungan apa? Entitas atau objek student dengan objek sus itu kita hubungkan. Apa? Karena ada kepemilikan, ya kan? Student itu bisa memiliki sepatu gitu kan, sepatu bisa dimiliki oleh student. Ada hubungan antar objek itu, berarti kita bisa membuat relasinya, membuat hubungannya. Oke, saya pakai yang paling kelas diagram yang paling simple. Kita kasih ID aja. Sebenarnya kita nggak pakai ID nggak apa-apa ya. Kalau di dalam kelas diagram desain itu ada namanya konseptual class diagram, konseptual class design. Konseptual class design itu fungsinya adalah untuk membuat kelas diagram secara high level. High level itu kita ngurusin masalah konektivitas antar entitas saja gitu. Antar kelas ini di hubungannya apa, kita cari keterhubungannya dulu. Oke, kita pakai ini dulu ya, pakai high level dulu. High levelnya itu misalnya di sini ada student. Kemudian di sini ada sus. Minta tolong dong. Diisi atau dicari di ruang kelas? Iya, di ruang kelas lain boleh. Kalau enggak di Meru itu. Oh. Oke, student sama sus. Sepatu. Oke ya. Hubungannya apa nih, sus sama student? Oke, tadi ada kata kita bisa pakai keterhubungannya dengan memiliki gitu ya. Memiliki artinya student itu bisa memiliki sepatu. Tapi hubungan secara detailnya apa nih? Kita bisa di dalam faktanya. Kamu punya sepatu berapa? Kos? 3. Kamu punya berapa? 3 ya. Jadi satu student itu dia bisa punya lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu. Nah, kita bisa pasang begini. Student itu satu student itu bisa memiliki berapa sepatu? Kamu bisa tidak memiliki sepatu? Bisa ya. Seseorang itu bisa nggak tidak memiliki sepatu? Bisa ya. Bisa. Kalau dia bisa tidak memiliki sepatu, maka kita di sini notasinya biasanya kalau di kelas diagram kita pakai 0 sampai berapa seseorang dia bisa memiliki sepatu? Terbatas 2, terbatas 3, enggak ya? Kan sampai banyak bisa gitu ya. Sampai banyak bisa. Kalau sampai banyak bisa, maka notasinya nanti kita tulisnya 0, titik-titik, dia kasih bintang di sini. Bintang itu artinya kita tidak tentukan batasnya itu berapa gitu. Oke, ini hubungannya adalah tadi memiliki gitu ya. Ada sus, kemudian ada student ini hubungannya dia satu student dia memiliki lebih dari 0 atau lebih. Bisa tidak memiliki, bisa punya lebih dari 1.
Nah, sekarang kita balik arahnya ke sini. Satu sepatu itu faktanya bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang apa enggak? Bisa ya? Belinya patungan gitu ya? Ya kan kepemilikannya menjadi dua orang gitu maksudnya. Ngerti nggak ini imajinasinya? Ngerti ya? Satu sepatu ini kan kamu bisa miliki lebih dari satu. Dia punya tiga. Satu sepatu yang kamu punya itu dibeli patungan apa enggak? Enggak, kamu beli sendiri semuanya. Ada kemungkinan nggak itu dibeli patungan? Beli patungan. Kalau beli patungan artinya apaan? Satu sepatu dimiliki oleh dua orang atau lebih. Kalau patungannya bertiga berarti 3 orang, ya kan? 3 orang. Nah, kalau ada case begitu, ya kan? Satu sepatu itu dimiliki oleh lebih dari satu orang, kita balik di sininya. Arahnya kita balik di sini ya. Satu sepatu bisa nggak dimiliki oleh lebih dari satu? Kalau bisa, berarti kita tentukannya adalah, oke, bisa nggak sepatu itu tidak bertuan? Tidak dimiliki oleh siapapun. Bisa nggak? Setiap sepatu dia punya, ada yang punya gitu ya. Pasti ada yang punya. Tapi setiap orang itu bisa tidak memiliki sepatu, ya kan? Ingat ya tadi ya. Kalau bisa tidak memiliki sepatu, kita tandanya di sini adalah 0. 0 itu artinya bisa tidak memiliki sepatu. Tapi kalau setiap sepatu dia pasti dimiliki oleh satu orang, maka di sini kita mulai dari satu. Bisa nggak dia satu sepatu hanya dimiliki oleh satu orang. Kalau satu orang ya berarti kita nulisnya begini. Tergantung fakta di lapangan itu kayak gimana. Kalau fakta di lapangan itu faktanya sepatu itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka kita tulis di sini sampai tak terhingga gitu. Sampai banyak gitu maksudnya ya. Bukan ya ada batasnya, cuma banyak kita nggak bisa nentuin dia sampai berapa. Nah, kalau dari keterhubungan ini kita udah bisa melihat polanya kayak gimana tuh bisnis itu berjalan, ya polanya kayak gimana? Polanya ini kan satu sepatu bisa dimiliki oleh 0 atau lebih, satu siswa, satu student itu bisa memiliki 0, bisa tidak memiliki atau bisa lebih dari satu. Satu sepatu itu bisa dimiliki oleh satu orang atau lebih, gitu ya. Nah, kalau hubungannya begini kita sebenarnya bisa disimplifikasi. Jadi ya, disimplifikasi. Simplifikasinya gimana? Kita leburkan ini satu. Kita leburkan. Kalau kita leburkan jadi gimana? Ini student ya. Ini sepatu. Ini satu lebih banyak ya, berarti satu atau lebih. Ini dileburkan jadi satu biar nolnya masih masuk, berarti ini dari 0 sampai berapa? Sampai lebih, sampai banyak. Satu ke cover nggak di sini? Ke cover, ya kan? Ini satu yang ini ke cover nggak di sini? Ke cover udah semuanya. Jadi kalau begitu di sini hubungannya apa tuh student sama sepatu? Hubungannya adalah many to many. Banyak gitu. Many to many itu banyak. Ini banyak, bisa banyak, di sini bisa banyak. Case-nya begitu. Oke, ini yang paling gini, makanya keterhubungan atau kaitan antara satu entitas dengan entitas lain, satu kelas dengan kelas lain, itu tergantung pada aturan main di lapangan itu kayak gimana. Aturan bisnisnya itu kayak gimana. Itu menentukan polanya nanti akan. Oke, kita pakai case lain ya. Kita pakai case lain. Misalnya case lain itu misalnya di kos-kosan. Kos-kosan kalian tuh kita modelkan coba. Kos-kosan dalam bentuk kelas diagram. Ada kelas apa aja di kos-kosan? Kalau kita proses di kos-kosan itu kita modelkan di kelas diagram, ada kelas apa aja di situ. Gimana caranya kita mengidentifikasi kelas? Cari yang itu bisa di-replaceable gitu ya, dengan data yang lain. Misalnya kamar itu bisa di-replaceable dengan data yang lain nggak?
Bisa ya? Kan ada kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar nomor 3, kamar nomor 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi kamar itu kita bisa bikin kategori baru atau kelas baru namanya kamar. Terus apa lagi? Ini saya bikin kamar gitu ya. Terus apa lagi? Penghuni. Oke, penghuni. Terus apa lagi? Yang bisa dibikin kelas di dalam kos-kosan itu? Apa? Pemilik kos. Penghuni, oke, pemilik bisa ya. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Kamar mandi bisa? Kamar mandi bisa dibikin kelas kamar mandi? Bisa nggak? Bisa nggak menurutmu? Kenapa? Karena dia juga termasuk di kamar. Karena dia termasuk di kamar. Oke, kita identifikasi detail ya atributnya ya. Kamar ini atribut-atribut kalau misalnya kemarin kucing ya. Saya contohkan kucing itu kelas. Atributnya kita masukin misalnya nama pemilik nama kucingnya apa, warnanya apa, terus apalagi jenisnya ya, Persia dan lain sebagainya. Kita bisa identifikasi kelasnya sehingga kalau sesuatu yang memiliki atribut itu dia bisa masuk tuh ke dalam kelompok kucing atau kelas kucing. Kamar sama kamar mandi ya. Oke, kamar orang dulu. Atributnya apaan? Lemari ada enggak gitu ya. Terus apalagi kasur ada enggak? AC ada enggak dan seterusnya. Kita bisa masukkan gayung di sini. Atribut gayung di kamar bisa masukin? Bisa masukin kloset di sini? Di atribut kamar? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Faktanya ada nggak di kamarmu ada kloset nggak? Ada gayung nggak faktanya di situ? Faktanya ada nggak? Ada nggak? Oh ada, kamar mandi saya kamar mandi dalam gitu misalnya ya. Kamar mandi dalam. Oke, kamar mandi dalam, tapi kamar sama kamar mandi itu dua entitas yang sama atau berbeda? Berbeda ya, berbeda walaupun ya nanti kita ngomongin misalnya kamar mandi, ini ada kamar mandi gini. Ini termasuk semua yang ada di kamar mandi. Ya kan? Dia termasuk kamar gitu. Nanti ada hubungan, ada agregat dan lain sebagainya ya. Agregat dan lain sebagainya nanti kita bahas nanti. Kita fokus di relasi dulu. Kalau agregat macam-macam kita nanti. Kayak misalnya roda sama mobil, ya kan? Roda sama mobil. Roda itu melekat di mobil. Roda itu bisa bikin kelas sendiri atau ikut di dalam mobil. Oh, gimana tuh? Ya kan? Faktanya roda itu ada kita kasih merek. Ya kan, ada diameter, ada jenis, macam-macam sebagainya. Mobil juga jumlah pintunya ada berapa dan seterusnya. Itu bisa kita bikin dua kelas yang berbeda, ya kan? Dua kelas yang berbeda. Tapi antara kelas roda dengan kelas mobil itu bisa dihubungkan. Nah, hubungannya apa? Nah, itu yang kita cari gitu. Nah, sekarang kamar gini ya. Kamar sama kamar mandi kita pisah dulu ya. Kita pisah, kelasnya kita pisah. Walaupun nanti kita cari nih keterhubungannya nanti kayak gimana. Terus apa lagi? Dapur bisa kita masukin kan situ? Dapur bisa kita masukin kelas dapur di sini. Kita masukin aja ya dapur. Nah, oke, kita punya 1 2 3 4 5, ada 5 kelas di kos-kosan kalian. Kita hubungkan. Kamar sama penghuni. Gimana menurutmu? Relasinya apa dia? Hubungannya apa? Kamar itu yang bisa menentukan dari nomornya, Pak. Oke, gini dulu. Cara menganalisanya kamar sama penghuni dia hubungannya dihubungkan dengan apa dulu? Dengan kata apa dulu? Biar gampang. Tadi kan misalnya student memiliki sepatu gitu ya. Sepatu dimiliki student, kan bolak-baliknya jelas tuh. Memiliki dimiliki. Kamar
ada penghuni. Ini apa dulu nih ininya? Relasinya kita hubungkan dengan kata apa di sini? Apa? Apa? Ini ada kamar, ini ada penghuni. Diapain gitu? disewa bisa. Disewa ya. Karena kasusnya apa? Case-nya adalah sewa menyewa kan? Nyewa kamar atau apa dikontrak, disewa sama ya, berarti ya. Kamar ini kalau arahnya ke sana berarti disewa. Kalau arahnya ke sini berarti dia menyewa gitu ya. Menyewa. Oke, sekarang disewa menyewa. Sekarang relasinya mau gimana ini? Ini saat apa namanya? Faktanya bagaimana? Misalnya satu penghuni dia apa tuh tadi ininya ke sana menyewa gitu ya. Satu penghuni menyewa. Bisa menyewa berapa kamar di sini? Minimal dia bisa menyewa berapa kamar? Bisa dia tidak menyewa? Nggak bisa ya, karena setiap penghuni di situ pasti punya kamar ya kan, berarti dia wajib menyewa. Kalau tidak menyewa, berarti dia tamu di situ, bukan penghuni. Gitu. Berarti minimal satu, bisa lebih dari satu? Dia bisa diperbolehkan lebih dari satu. Bisa tak terhingga? Ya tidak, karena kamar itu pasti terbatas ya kan. Kalau tidak bisa tak terhingga berarti kita tuliskan di sini N gitu. Atau jumlah kamarnya berapa di situ? Jumlah kamar kalian misalnya jumlah kamar di kos-kosan itu ada 10. Ya berarti di sini 1 sampai 10. 10 itu batasnya. Dia bisa maksimal hanya bisa memiliki menyewa 10 kamar di situ. Tergantung, lagi-lagi tergantung dengan ininya ya, tergantung dengan fakta di lapangannya itu kayak gimana. Oke. Terus ke sini kamar ini nih, itu bisa disewa oleh berapa orang? Kalau di sini 1, ya kan? Bisa nggak dia tidak disewa? Bisa ya. Kalau tidak disewa berarti 0. Maksimal berapa? Kalau tidak boleh, kalau saya isikan 1, artinya apa? Kalau saya isikan 1 artinya apa itu? Prosesnya artinya apa? Apa? Siapa? Namamu siapa? Rina. Lina. Apa? Lina. Maknanya apa kalau saya isikan 1? Di sini saya isikan tadi ya, 1 kamar. Ini 1 kamar, dia disewa oleh 0 sampai 1 penghuni. Artinya apa di situ? Cuma ada 1 orang. Artinya 1 kamar itu hanya bisa disewa oleh 1 orang.